Baik, selanjutnya acara pengantar diskusi kita pada siang hari ini, sebelum nanti ada pengantar dari koordinator juri kita, Prof. Ilah, kita beri kesempatan kepada Bapak Budi Martindas mengenai pembuka diskusi pada siang hari ini tentang seleksi juri di tingkat wilayah. Dan kepada Pak Budi dipersilakan. Share screen, Pak Toban. Bisa, Pak. Ya, oke. Saya minta maaf kepada para peserta karena saya sudah terjadwal untuk menjadi tuan rumah sebuah acara nanti yang beberapa tamunya udah ngetuk pintu, tapi saya pura-pura tidak dengar karena acara di sini menurut saya sangat penting. Saya minta maaf pada Bu Ilah, saya mendahului jatah Bu Ilah, dan saya mencoba untuk menyampaikan secara sesingkat mungkin. Yang pertama adalah mengenai kegiatan Pilmapres, hakikatnya sendiri, karena itu kemudian akan mempengaruhi kriteria penilaian maupun penjurian. Hakikatnya sebetulnya adalah kompetisi antara mahasiswa unggul, mahasiswa-mahasiswa yang istimewa karena mereka punya prestasi di bidang kurikuler, mereka punya prestasi di bidang co-kurikuler, mereka punya prestasi di bidang non-kurikuler, dan selain itu mereka adalah orang-orang yang layak untuk menjadi panutan bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya. Hal-hal ini kemudian mempengaruhi kriteria penilaian terhadap mahasiswa untuk memilih juaranya. Kriteria penilaian yang pertama adalah prestasi akademik, dan ini terutama menjadi sangat penting di dalam proses seleksi awal di tingkat prodi atau jurusan atau fakultas atau himpunan. Kemudian adalah kemampuan menghasilkan karya inovatif. Kemampuan menghasilkan karya inovatif ini nantinya akan kriterianya dijelaskan secara lebih rinci, kalau saya tidak salah nanti oleh Pak Dwiki, dinilai dari penyajian naskah produktif inovatif atau gagasan kreatif, baik secara tertulis maupun presentasi secara lisan. Kriteria berikutnya adalah kemampuan berkomunikasi di dalam bahasa Inggris. Ini dinilai berdasarkan tulisan, ini ada kesalahan, berdasarkan video yang dikirim atau diunggah oleh mahasiswa, dan wawancara maupun pengamatan terhadap proses diskusi para mahasiswa. Kriteria lainnya adalah rekam jejak prestasi. Dinilai melalui daftar 10 capaian unggulan yang diraih selama menjadi mahasiswa. Ada garis bawah, selama menjadi mahasiswa. Jadi tidak boleh ketika dia cuti sebagai mahasiswa, tidak boleh yang dia capai sebelum menjadi mahasiswa. Rekam jejak atau penilaian prestasi ini, rinciannya nanti akan disampaikan oleh Pak Ruminto. Kriteria lainnya adalah kelayakan untuk menjadi panutan. Ini akan dinilai dari aspek sikap dan aspek perilaku serta rekam jejak yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan pernah misalnya saja terlibat di dalam sebuah kegiatan kriminal, maka dia akan mendapatkan nilai yang buruk untuk aspek panutan. Seandainya dia pernah melakukan plagiasi, dia akan mendapat nilai yang buruk untuk menjadi panutan. Seandainya dia terlibat dalam penyebaran paham radikal, dia akan mendapat nilai buruk untuk menjadi panutan. Ada kriteria-kriteria yang lebih lengkap mengenai kelayakan menjadi panutan ini, dan itu semuanya secara rinci bisa dibaca di buku pedoman. Selanjutnya adalah mengenai proses penyelenggaraan, proses seleksi. Yang pertama adalah seleksi intra perguruan tinggi. Ini memilih satu wakil dari perguruan tinggi untuk nantinya diajukan berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi. Jadi seleksi intra perguruan tinggi itu menghasilkan satu wakil perguruan tinggi untuk tiap jenjang. Perguruan yang
perguruan tinggi yang mempunyai program diploma dan sekaligus juga punya program sarjana bisa mengajukan 2 orang dengan catatan 1 level sarjana, 1 level diploma. Tahap selanjutnya adalah pendaftaran wakil perguruan tinggi ke Presnas. Rinciannya itu ada di buku pedoman. Operator perguruan tinggi akan mendapatkan akses untuk mendaftarkan mahasiswa, kemudian peserta mengunggah dokumen yang menjadi persyaratan antara lain naskah gagasan kreatif atau produk inovatif, kemudian video bahasa Inggris, kemudian mengunggah juga daftar capaian unggulan. Kemudian sistem itu akan melakukan desk evaluation, akan dicek apakah mahasiswa yang diusulkan itu terdaftar dalam pangkalan data. Apakah dokumen-dokumen yang diajukan itu lengkap. Setelah desk evaluation dan terpilih mahasiswa-mahasiswa yang akan berkompetisi di masing-masing wilayah LLDikti, maka LLDikti yang bersangkutan akan mendapatkan akses mengenai dokumen-dokumen yang diunggah oleh para mahasiswa. Dan kemudian ada proses seleksi di wilayah LLDikti yang bersangkutan. Nah, seleksi antar perguruan tinggi per wilayah LLDikti ini diharapkan diawali oleh sebuah pertemuan persamaan persepsi juri. Para juri diharapkan mempunyai persamaan persepsi mengenai kriteria yang nantinya akan digunakan di tingkat seleksi nasional. Jangan sampai terjadi sebetulnya ada calon yang sangat potensial dalam LLDikti tertentu, tetapi tersingkir karena kriteria yang digunakan oleh LLDikti yang bersangkutan itu tidak sesuai dengan kriteria yang dijadikan patokan di dalam buku pedoman. Jadi ini diharapkan ada persamaan persepsi di antara para juri, kemudian ada proses seleksi dan penetapan wakil LLDikti, ini salah ketik, ke seleksi nasional sesuai dengan kuota. Jadi tiap-tiap LLDikti mendapatkan kuota yang berbeda dengan LLDikti lain, tergantung dari partisipasi LLDikti yang bersangkutan. Rinciannya sekali lagi bisa ditemukan di buku pedoman. Para wakil dari LLDikti kemudian mengikuti seleksi nasional tingkat 1 atau tingkat awal untuk memilih 15 orang finalis dari tiap jenjang. Terakhir, seleksi nasional tahap final untuk menetapkan juara 1, juara 2, dan juara 3. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai proses persamaan persepsi antar para juri. Jadi, para juri diharapkan untuk menyamakan persepsi dengan tujuan juri itu menguasai kriteria penilaian di tingkat nasional yang sesuai dengan buku pedoman. Prosesnya, para juri menyepakati jawaban terhadap pertanyaan pengantar diskusi. Sampel pertanyaannya adalah kira-kira, ini pertanyaan yang pertama, seleksi Pilmapres tingkat nasional dilakukan untuk apakah untuk memilih mahasiswa yang berhak mewakili kampusnya, atau memilih mahasiswa yang berhak mengikuti babak final, apakah memilih mahasiswa yang berhak mendapatkan gelar duta kampus, atau memilih mahasiswa yang berhak mewakili Poltekkes, Kemenkes, atau jurusan lain kepemilian mahasiswa yang diselenggarakan Kemendikbud. Sampel pertanyaan lain, misalnya, dalam perhitungan nilai akhir seleksi nasional, bahasa Inggris mendapat bobot sebesar A, lebih kecil dari 25, antara 26 sampai 50, antara 51 sampai 75, lebih besar dari 75. Kunci jawabannya itu sebetulnya ada di buku pedoman. Jadi bisa dicek di buku pedoman. Sehingga dengan berdiskusi ini, para juri antara lain dibantu untuk memahami buku pedoman. Seandainya ada penafsiran yang keliru, lalu ada rekan juri yang lain yang bisa membenahi.
Sampel pertanyaan yang ketiga adalah kriteria yang mendapat nilai tertinggi dalam penulisan naskah gagasan kreatif maupun produk inovatif adalah apakah akurasi fakta, data, dan gejala, apakah penggunaan bahasa yang baik dan benar, apakah alur pemikiran alternatif solusi, apakah uraian tentang cara kerja produk. Di dalam buku pedoman ada tabel yang memberikan informasi rinci mengenai bobot komponen penilaian di tiap kriteria, baik yang bahasa Inggris, baik naskah produk inovatif maupun gagasan kreatif, ataupun capaian unggulan. Sampel pertanyaan yang keempat, di antara capaian unggulan di bawah ini, yang mendapat nilai tertinggi adalah A, menjadi juara lomba poster yang diselenggarakan kampus, menjadi juara liga dalam lomba olahraga, menjadi juara 3 dalam lomba olahraga perorangan tingkat nasional, menjadi anggota tim debat yang menjadi juara 2 tingkat provinsi, mendapatkan hak paten bagi produk yang dikembangkan sendiri. Untuk menyepakati pertanyaan ini, dengan sendirinya para juri diharapkan mempelajari pedoman penilaian capaian unggulan yang ada di dalam buku pedoman, yang nanti rincian dari cara penilaian itu nanti disampaikan oleh Pak Rukminto. Sampel pertanyaan yang lain, jika atas inisiatif pribadi, bukan ditunjuk untuk mewakili kampus, dan membayar biaya pendaftaran dengan dana pribadi, seorang mahasiswa yang mengikuti seminar internasional dan mendapatkan penghargaan sebagai penyaji atau presenter terbaik akan mendapatkan nilai capaian unggulan sebesar di bawah 10, antara 11-15, antara 16-20, atau antara 21-25. Jawaban yang merupakan jawaban kunci bisa ditemukan di buku pedoman. Memang di buku pedoman tidak ada kunci dari masing-masing pertanyaan ini, tetapi ada uraiannya yang bisa dipakai untuk menentukan jawaban kunci. Nantinya daftar lengkap pertanyaan pengantar diskusi untuk para juri ini akan diberikan dalam bentuk link yang nanti akan disampaikan oleh Puspesnas ke para koordinator wilayah di tiap-tiap LLDT. Itulah kira-kira gambaran singkat mengenai proses seleksi, khususnya mengenai diskusi persamaan persepsi antar para juri. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai, walaupun saya akan tetap mengikuti secara mute dan tanpa tampilan video. Saya akan mencoba untuk tetap mengikuti. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Toman. Baik, terima kasih Pak Budi atas materinya, salam lengkap. Nanti akan kita diskusikan di akhir sesi.